Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Rekayasa Sistem. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang studi kasus pembangunan dan peluncuran teleskop Hubble oleh NASA. Next. Nah, anggota kelompok kami terdiri yang pertama adalah Nokusuma Dewa, kemudian saya sendiri, Syifa Angelia, dan ada Anggi Novita Rahayu. Next. Pertama, apa itu etika rekayasa sistem? Etika rekayasa sistem itu merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem dalam hal ini yaitu teleskop Hubble. Dengan melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkesinambungan, dalam konteks teleskop Hubble, NASA dan Badan Antariksa Eropa atau ESA melakukan beberapa misi perbaikan atau servicing mission untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan teleskop. Next. Kemudian, apa sih prinsip etika dalam rekayasa sistem teknologi informasi? Nah, definisi etika rekayasa sistem melibatkan pemahaman mendalam tentang pertama itu adalah kewajiban moral, yaitu tanggung jawab pengembang sistem terhadap penggunaan data, keamanan, dan privasi. Yang kedua ada dampak sosial, yaitu pengaruh sistem teknologi informasi terhadap masyarakat, termasuk isu-isu seperti kesenjangan digital, diskriminasi, dan aksesibilitas. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu pentingnya pengembang sistem untuk menjelaskan cara kerja sistem, keputusan apa yang dibuat oleh algoritma, serta siapa yang bertanggung jawab dalam hal kegagalan atau kesalahan. Kemudian ada keadilan dan non-diskriminasi. Nah, ini tuh mencegah bias dalam algoritma, penggunaan data, atau desain sistem yang dapat memunculkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Next. Nah, dan ada konsistensi dengan hukum dan regulasi, yaitu pentingnya nih kita mematuhi hukum, peraturan, dan standar etika yang berlaku dalam pengembangan dan penggunaan sistem teknologi informasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Teleskop luar angkasa Hubble dibangun oleh NASA dengan kontribusi dari Badan Antariksa Eropa. Teleskop ini dinamai dari astronom Edwin Hubble dan merupakan salah satu dari Great Observationaries milik NASA. Diluncurkan pada tahun 1990, Hubble telah merekam beberapa gambar cahaya tampak paling rinci yang memberikan pandangan dalam ke ruang angkasa. Teleskop ini memiliki cermin dengan tinggi 2,4 meter dan 4 instrumen utamanya mengamati di wilayah ultra ungu, kasat mata, dan inframerah dekat dari spektrum elektromagnetik. Lalu selanjutnya ada tujuan dari peluncuran teleskop Hubble. Tujuan utama dari peluncuran teleskop Hubble adalah untuk membantu ilmuwan dalam mempelajari, mengobservasi, dan memahami mengenai jagat raya, objek luar angkasa seperti lubang hitam atau black hole, galaksi, dan lainnya. Beberapa tujuan spesifik dari teleskop Hubble meliputi, yang pertama ada menghasilkan gambar dan data yang luar biasa tentang alam semesta, yang membantu dalam penemuan dan penggunaan teleskop untuk ilmu pengetahuan dan sains. Yang kedua ada menemukan bintang Cepheid yang menjadi ukuran dalam menghitung usia dari alam semesta. Dan ditemukan ada lebih dari 800 bintang Cepheid di 24 galaksi terdekat. Yang ketiga ada menemukan supermassive black hole yang merupakan salah satu jenis galaksi yang memiliki singkarnya yang sangat besar. Yang keempat, mengungkap evolusi galaksi, menemukan dunia lain di luar matahari kita, menemukan kelahiran bintang, menemukan detail dan penggabungan galaksi, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara NASA mengoperasikan teleskop Hubble? Teleskop Hubble dioperasikan oleh tim pengoperasian di Goddard Flight Center di Greenbelt, AS. Untuk berkomunikasi dengan teleskop, tim pengoperasian menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal ke antena komunikasi Hubble. Sinyal tersebut berisi satu set algoritma petunjuk dan perintah yang harus dilakukan Hubble. Hubble dilengkapi teknologi penyeimbang yang bisa mengunci target atau objek yang akan diamati tanpa menyimpang lebih dari 7/1000 detik busur, atau sekitar lebar rambut manusia yang terlihat dari jarak 1 mil. Hubble adalah satu-satunya teleskop yang dirancang untuk
dirawat di ruang angkasa oleh para astronot. 5 misi pesawat ulang-alik telah memperbaiki, meningkatkan, dan mengganti sistem pada teleskop, termasuk semua 5 instrumen utama. Misi kelima dibatalkan dengan alasan keamanan setelah musibah Columbia pada tahun 2003. Tetapi administrator NASA Michael D. Griffin menyetujui misi tes service kelima yang selesai pada tahun 2009. Selanjutnya, apa saja penelitian yang dihasilkan? Yang pertama ada penemuan lubang hitam supermasif pada tahun 1994. Lalu yang kedua, penemuan eksoplanet pertama pada tahun 1992. Yang ketiga, menemukan kecepatan perluasan jagat raya yang dipicu oleh kekuatan tidak terkenal dan disebut sebagai dark energy atau energi gelap. Lalu yang keempat ada menghasilkan gambar dan data yang luar biasa tentang alam semesta yang membantu dalam penemuan dan penggunaan teleskop untuk ilmu pengetahuan dan sains. Yang kelima ada mengungkap evolusi galaksi, menemukan dunia lain di luar matahari. Lalu yang terakhir ada menemukan bintang Sapeit yang menjadi ukuran dalam menghitung usia dari alam semesta. Selanjutnya, dampak positif pembangunan dan peluncuran teleskop Hubble oleh NASA. Dalam bidang astronomi, teleskop ini telah merekam beberapa gambar cahaya tampak paling rinci yang memberikan pandangan dalam ke ruang angkasa. Dengan kemampuannya untuk mengamati di wilayah ultraungu, kasat mata, dan inframerah dekat, Hubble telah membuat banyak penemuan penting dalam bidang astronomi. Hubble telah memberikan pemahaman yang lebih besar tentang alam semesta dan telah menjadi salah satu instrumen astronomi paling produktif. Kemudian dampak negatif pembangunan dan peluncuran teleskop Hubble oleh NASA, yaitu adalah Hubble mengalami masalah optik yang serius setelah diluncurkan, yang memerlukan perbaikan tambahan untuk memperbaiki kesalahan pada lensa primernya. Pembangunan dan peluncuran teleskop Hubble memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya ini mencakup biaya pembangunan, peluncuran, dan operasi teleskop selama bertahun-tahun. Penundaan dalam program pemasangan Hubble Space Telescope yang menghadapi kendala teknis dan keamanan. Kesimpulan yang kami dapat, teleskop Hubble yang dibangun oleh NASA dengan kontribusi dari Badan Antariksa Eropa telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Teleskop ini telah merekam gambar cahaya tampak yang memberikan pandangan mendalam ke ruang angkasa, membawa terobosan dalam astrofisika, dan membantu menentukan tingkat ekspansi alam semesta, meskipun mengalami masalah optik setelah peluncurannya. Hubble berhasil menghasilkan gambar dan data luar biasa setelah diperbaiki. Teleskop ini telah membantu para ilmuwan dalam mempelajari, mengobservasi, dan memahami jagat raya, serta membuat banyak penemuan penting dalam bidang astronomi. Namun, pembangunan dan peluncuran teleskop Hubble juga memerlukan biaya yang besar. Meskipun demikian, teleskop Hubble telah menjadi salah satu instrumen astronomi paling produktif dan terkemuka di dunia. Dengan lebih dari 30 tahun beroperasi, Hubble telah memberikan kontribusi pada ribuan makalah ilmiah dan telah menjadi simbol eksplorasi luar angkasa manusia. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.